Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunika, NIM 2210202049 dari kelas PAI B, mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Syarnubi MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai periodisasi filsafat klasik. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu dulu nih apa itu filsafat. Oke, langsung saja. Kata filsafat berasal dari bahasa yaitu falsafa yang artinya hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filosofia artinya cinta kepada kebijaksanaan. Secara istilah, filsafat adalah pengetahuan logis yang tidak perlu dibuktikan secara empiris. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai filsafat klasik. Dan siapa sih tokoh-tokoh yang ada di dalam filsafat klasik itu? Oke, langsung saja. Disebut filsafat klasik karena dibangunnya filsafat yang menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun yang lalu. Para filsuf muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami penangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filsuf aliran sofisme. Selanjutnya, pembahasan mengenai tokoh-tokoh filsafat klasik. Tokoh filsafat yang pertama yaitu Thales. Nama Thales muncul atas penuturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Thales adalah seorang pedagang, ahli pemerintahan, ahli astronomi yang bisa meramalkan gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 285 sebelum Masehi. Ia juga mempunyai ilmu tentang magnet, mengukur tinggi piramida-piramida Mesir, dan menemukan dalil-dalil ukur. Bahkan bagi orang Yunani, Thales termasuk salah satu dari The Seven Wise Men, yaitu 7 orang bijak. Menurut Thales, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Sebagai ilmuwan pada saat itu mempelajari magnetisme dan listrik yang merupakan pokok soal fisika. Dengan demikian, Thales merupakan ahli matematika yang pertama dan juga sebagai the father of deductive reasoning atau bapak penalaran deduktif. Wah, luar biasa sekali bukan? Yang kedua yaitu Anaximander. Filsuf yang namanya disebut juga Anaximandros ini kira-kira hidup antara tahun 640 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Anaximander mengarang sebuah risalah dalam prosa yang pertama dalam kesusastraan Yunani, yang sekarang tinggal satu fragmen. Anaximandros merupakan orang yang pertama membuat peta bumi. Pemikirannya dalam memberikan mengenai arsi atau asas pertama alam semesta, ia tidak memilih pada salah satu unsur yang dapat dialami oleh indera, tetapi ia juga memilih pada sesuatu yang tidak dapat diamati oleh panca indera, yaitu tuafai. Alasannya, apabila tentang arsi tersebut ia menunjuk pada salah satu unsur, maka unsur tersebut akan mempunyai sifat yang dapat bergerak sesuai dengan sifatnya, sehingga tidak ada tempat bagi unsur yang berlawanan. Menurut Anaximander, segala sesuatu itu berasal dari Aphaion, yaitu yang tak terbatas. Pendapat Anaximander yang lain, seperti silinder, lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Yang ketiga yaitu Anaximenes. Anaximenes merupakan salah satu filsuf berasal dari daerah Miletus. Di samping Thales dan Anaximander, dia adalah murid Anaximander. Oleh karena itu, pemandangan Anaximenes terhadap kejadian alam pada dasarnya sama dengan pemandangan gurunya. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan arse atau alih-alih air sebagai prinsip pertama. Udara melahirkan semua benda dalam alam semesta ini karena suatu proses pemadatan dan pengenceran. Apabila udara melakukan pemadatan, akibatnya timbullah secara beruntun angin, air, tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, kalau udara itu menjadi encer, yang timbul adalah air. Dalam pandangannya atas asal segala sesuatu, Anaximenes berpikir hampir sama dengan Thales. Kedua-duanya berpendapat bahwa yang asal itu haruslah salah satu dari yang ada dan yang terlihat. Thales
Aristoteles mengatakan air asal segala sesuatu dan kesudahan dari segala-galanya, sedangkan Anaximenes mengatakan udara. Secara garis besar, Anaximenes berpendapat suatu hal yang nyata bahwa udara terdapat di mana-mana. Suatu keistimewaan dari udara adalah senantiasa bergerak. Udara adalah unsur kehidupan. Dari pendapat Anaximenes di atas menyatakan bahwa udara meliputi dunia dan sekaligus sebagai dasar dari kehidupan, karena tidak ada yang bisa hidup tanpa udara. Oleh karena itu, ia dapat menerima ajaran gurunya bahwa jiwa itu serupa dengan udara. Maksudnya adalah seperti jiwa yang menyusun tubuh manusia menjadi satu dan menjaga agar tubuh tidak bercerai-berai. Begitu juga dengan alam besar ini, ada karena udara. Udaralah yang menjadi dasar hidupnya. Tidak ada udara, hancurlah alam ini. Dengan demikian, alam adalah makrokosmos dan manusia adalah mikrokosmos. Itu pada dasarnya satu rupa. Yang keempat yaitu Socrates. Socrates lahir di Athena pada tahun 469 sebelum Masehi. Ayahnya merupakan seorang pematung, sedangkan ibunya sebagai seorang bidan. Socrates menikah dengan Keftive, yang kemudian dikaruniai 3 orang anak. Ia dikenal sebagai prajurit yang gagah berani. Socrates dengan pemikirannya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmani dan rohani. Hal tersebut bisa dilihat dari cara Socrates memberikan pelajaran kepada para muridnya adalah dengan berdialog, yang tujuannya untuk mengupas kebenaran semu yang meliputi para muridnya. Metode yang digunakan Socrates ini meniru pekerjaan ibunya sebagai seorang bidan, sehingga Socrates mengatakan bahwa dirinya adalah seorang bidan kebenaran, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau berdialog. Yang kelima yaitu Plato. Plato lahir dari keluarga aristokrat yang tinggi Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Ayahnya Ariston merupakan keturunan Kodros, raja Athena legendaris terakhir. Ibunya Veritawan adalah saudara perempuan dari Charmis Dem, juga sepupu dari Kritia, yang mana keduanya merupakan tokoh terkemuka dalam sistem oligarki Athena pada tahun 404 sampai 403 sebelum Masehi. Salah satu karya buku yang pernah ditulis adalah Republika. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang derajat seorang wanita. Selain itu juga, Plato mendirikan pusat pendidikan yang diberi nama Akademus atau akademi di kawasan hutan kecil Akademi. Ajaran filsafat Plato berkonsep tentang ide berhasil menjabatani pertentangan antara Herakleitos dan Parmenides. Dibandingkan dengan gurunya, Plato lebih maju selangkah dalam pemikirannya. Yang terakhir yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagiria, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Mykonina Emistas. Karena hidupnya di lingkungan istana, ia mewarisi keahlian dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademika Plato selama kira-kira 20 tahun, hingga Plato meninggal. Karya-karya Aristoteles berjumlah 8 pokok bahasan, yaitu 1 logika, 2 filsafat alam, 3 psikologi, 4 biologi, 5 metafisika, 6 etika, 7 politik dan ekonomi, dan yang terakhir retorika dan etika. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai periodisasi filsafat klasik. Kalau ada kata yang salah, mohon dibenarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.